Pernah nggak sih lo ngerasain momen di mana lo lagi kumpul bareng teman-teman, terus mereka ngajakin sesuatu, dan di hati kecil lo tuh ada suara yang bilang, jangan deh. Tapi karena nggak enakan, karena takut dibilang nggak asik, atau karena gengsi, lo akhirnya ikutan juga. Gue yakin banget, hampir semua dari kita pernah ada di posisi itu. Ini tuh dilema klasik, apalagi buat kita yang masih muda. Di satu sisi, kita pengen banget diterima sama lingkungan pertemanan. Di sisi lain, ada suara hati, suara Roh Kudus, yang coba ngingetin kita. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal ini, tentang gimana caranya menavigasi tekanan dari tongkrongan sambil tetap dengerin suara Tuhan. Kadang kita nggak sadar, lingkungan pertemanan itu punya pengaruh yang luar biasa besar dalam hidup kita. Dikit-dikit, kebiasaan kita, cara kita ngomong, bahkan cara kita berpikir, bisa kegeser ngikutin arus. Awalnya mungkin cuma ikut-ikutan ketawa pas dengerin gosip, terus lama-lama jadi ikut nimbrung. Awalnya cuma nyicip hal-hal yang nggak bener, lama-lama jadi kebiasaan. Ini bukan berarti kita harus jadi antisosial dan menjauh dari semua orang. Ya, nggak gitu konsepnya. Tapi ini tentang pentingnya kita bijak dalam memilih circle pertemanan. Coba deh kita jujur sama diri sendiri, mana yang lebih nyesek? Kehilangan koneksi sama Tuhan karena kita lebih mentingin validasi dari teman, atau ngerasa sedikit FOMO alias fear of missing out karena nggak ikutan acara mereka? Jawabannya udah jelas kan? Kehilangan kedekatan sama Tuhan itu rasanya jauh lebih hampa. Hubungan kita dengan Tuhan itu ibarat fondasi rumah. Kalau fondasinya goyah, seluruh bangunan hidup kita bisa ikut ambruk. Analogi yang paling gampang tuh kayak kita lagi nyetir pakai GPS. Bayangin, lo lagi di jalan yang asing, dan tujuan lo jelas. GPS-nya udah bilang, dalam 200 meter, belok kiri. Suaranya jelas banget. Tapi karena lo lihat teman-teman lo di mobil depan lurus terus, lo jadi ragu. Lo mikir, mungkin GPS-nya salah kali. Ikutin mereka aja deh, lebih seru kayaknya. Akhirnya lo ngeyel, lurus terus. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya lo nyasar, buang-buang bensin, buang-buang waktu, plus pusing sendiri nyari jalan putar balik. Nah, suara hati kita, bisikan Roh Kudus itu, persis kayak GPS rohani kita. Dia selalu berusaha nunjukin jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya adalah, seringkali kita dengan sengaja mengabaikan arahan itu. Kita lebih milih dengerin suara keramaian di luar daripada suara tenang di dalam hati kita. Padahal, Tuhan ngasih Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai pemandu, supaya kita nggak tersesat dalam perjalanan hidup ini. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kita lebih berani buat bilang enggak? Gimana caranya nolak ajakan yang enggak sejalan sama nilai-nilai kita tanpa harus kehilangan teman? Pertama, kita harus punya keyakinan yang kuat dulu. Kita harus tahu persis apa yang kita percayai dan kenapa kita mempercayainya. Ketika fondasi iman kita kokoh, kita nggak akan gampang goyah sama angin sepoi-sepoi dari luar. Kita jadi punya pegangan yang jelas. Kedua, yuk kita belajar buat lebih berani. Berani bilang, sorry bro, gue nggak ikutan dulu ya, atau thanks tawarannya, tapi gue pes dulu deh. Awalnya mungkin bakal terasa aneh dan canggung. Mungkin ada teman yang bakal ngeledekin atau ngejauhin kita. Itu resikonya. Tapi percaya deh, teman yang sejati adalah teman yang menghargai prinsip dan keputusan kita. Bahkan ketika itu berbeda dari mereka. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan terbiasa dengan batasan yang kita buat. Ingat satu hal yang penting banget, Tuhan itu melihat hati dan usaha kita. Dia nggak nuntut kita buat jadi manusia sempurna yang nggak pernah salah. Nggak ada dari kita yang sempurna. Tapi dia mencari hati yang mau taat, hati yang mau mencoba lagi setiap kali jatuh. Hati yang mau terus mendengarkan suaranya di tengah kebisingan dunia. Tuhan jauh lebih bangga melihat kita berjuang untuk taat, daripada kita pura-pura kuat tapi di dalam hati hancur. Tuhan mau pakai hidup kita, para remaja, untuk jadi terang. Tapi gimana kita bisa jadi terang kalau kita sendiri ada di dalam kegelapan? Gimana kita bisa jadi garam kalau kita sendiri kehilangan rasa asinnya? Semua dimulai dari keputusan-keputusan kecil setiap hari. Memilih untuk dengerin lagu rohani pas lagi galau. Memilih untuk baca Alkitab daripada scroll sosial media tanpa henti. Dan memilih untuk berkata tidak pada dosa. Jadi, buat lo semua yang lagi berjuang di tengah tekanan teman sebaya, lo nggak sendirian. Teruslah pegang komitmenmu pada Tuhan. Teruslah asah kepekaanmu untuk mendengar suara Roh Kudus. Dia adalah sahabat terbaik yang gak akan pernah meninggalkanmu.
Ingat quote ini ya, Tuhan pakai remaja yang mau taat, bukan yang sempurna. Semoga Tuhan Yesus memberkati hidupmu, imanmu, dan masa depanmu. Jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu di bawah, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin butuh dengerin ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.